Nih, buat kamu. Takutnya nanti rindu sama saya. Pedemu. Siapa juga mau rindu? Pasti rindu. Di sebuah rumah panggung tua namun terawat, hidup satu keluarga Bugis Makassar yang sederhana, hangat, dan sangat menjunjung adat. Di rumah itulah tinggal 3 bersaudara bujang, Fadli, Kifli, dan Ahmad. Adli, kamu bicara sama Nisa. Kifli, bicara sama Karin, dan Ahmad, bicara sama Asa. Kalian mau melamar dalam bulan ini. Hah? Bapak sama mama yakin? Fadli, sang sulung, digambarkan sebagai pria pendiam dan pekerja keras. Ia memikul tanggung jawab besar sebagai anak pertama, membantu ekonomi keluarga, dan menjadi contoh bagi adik-adiknya. Kifli, anak tengah, lebih realistis dan logis. Ia sering menjadi penyeimbang antara tuntutan adat dan realitas hidup modern. Ahmad, si bungsu, masih lugu, ceria, dan sering menertawakan hidup, namun justru dialah yang paling peka terhadap perubahan suasana hati keluarga. Sejak awal, film menekankan bahwa dalam keluarga ini pernikahan adalah perkara besar. Bukan hanya tentang 2 orang yang saling mencintai, tetapi tentang nama baik keluarga, posisi sosial, dan kehormatan di mata masyarakat. Konflik mulai bergerak ketika sang ayah mengumpulkan seluruh keluarga dan menyampaikan keputusan penting. Ketiga anaknya akan dinikahkan secara bersamaan atau nikah kembar. Nikah kembar, Pak? Kifli sudah mau melamar pacarnya Karin. Jadi Bapak pikir, sekalian aja kalian bertiga menikah kembar. Bapak juga sudah diskusi nih sama Mama. Keputusan ini bukan muncul tanpa alasan. Biaya pernikahan adat Bugis Makassar sangat mahal. Uang panai, prosesi adat, jamuan keluarga besar, dan gengsi sosial. Sang ayah menyadari bahwa jika pernikahan dilakukan satu persatu, keluarga tidak akan sanggup menanggungnya. Menikahkan ketiganya sekaligus adalah solusi paling realistis sekaligus paling berisiko. Reaksi ketiga bersaudara berbeda-beda. Ahmad menganggapnya seperti cerita lucu yang bisa dibanggakan ke teman-temannya. Kifli tampak ragu mempertanyakan kesiapan mental dan finansialnya. Sementara Fadli memilih diam. Ia sudah memiliki calon istri hasil perjodohan keluarga dan mengira rencana ini akan berjalan mulus. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Di sebuah adegan sunyi, Fadli menerima kabar bahwa calon istrinya dibatalkan. Keluarga pihak perempuan memilih pria lain yang dianggap lebih mapan secara ekonomi dan lebih menjanjikan masa depan. Penolakan itu tidak disampaikan dengan kasar, tapi justru itulah yang membuatnya semakin menyakitkan. Fadli merasa harga dirinya runtuh. Pak, Tabe. Ada acara apa ini? Oh, acara lamaran, Dik. Heboh ini besok. Uang panainya 500 juta. Tapi saya dengar-dengar ada pacarannya beda ini Andi Nisa. Sebagai anak sulung, ia merasa gagal memenuhi ekspektasi adat dan keluarga. Lebih buruk lagi, kegagalannya mengancam masa depan 2 adiknya. Dalam adat yang mereka pegang, adik tidak boleh menikah mendahului kakaknya. Kabar ini menyebar cepat di lingkungan sekitar. Tetangga mulai berbisik, kerabat mempertanyakan kesiapan keluarga, dan tekanan sosial semakin terasa. Sang ibu mencoba menenangkan keadaan dengan kelembutan, sementara sang ayah terjebak dalam dilema antara menjaga adat dan melindungi perasaan anaknya. Waktu terus berjalan, hari pernikahan yang sudah direncanakan semakin dekat. Dalam kondisi terdesak, keluarga mengambil keputusan berat. Fadli harus segera mencari calon istri pengganti. Pencarian jodoh ini menjadi rangkaian utama film. Bersama Kifli dan Ahmad, Fadli menjalani berbagai pertemuan yang penuh kecanggungan. Ada pertemuan yang terasa seperti wawancara kerja, ada yang berakhir dengan salah paham budaya, dan ada pula yang terasa hangat namun tak realistis karena keterbatasan waktu dan biaya. Disinilah film banyak bermain di wilayah drama komedi sosial. Lancar, Pak. Penonton diajak tertawa, tetapi Ya, juga studio diajak mau merenung berprogres, tapi tentang jodohmu bagaimana jalan di cinta tempat. seringkali harus berhadapan dengan hitungan materi dan tekanan Menikah itu adat. kan
Satu kali seumur hidup. Jadi saya tidak mau salah pilih pasangan. Iya, tapi kamu mesti ingat, waktunya tinggal sedikit. Sudah, Bapak mau kenalkan kamu sama anaknya Tante Ina. Bagaimana, Mak? Jadi dari segi usia, sudah jauh. Yang kedua, foto yang dikirim Tante Ina ke Mama, foto 10 tahun yang lalu. Sembarang mulut mau bicara. Kau pikir kami tidak pusing kalau kau bertemu jodohmu? Kamu sendiri kau pikir, Pak. Di sisi lain, Kifli mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Ia sebenarnya memiliki hubungan yang belum sepenuhnya siap dibawa ke pernikahan. Ia merasa terjebak antara keinginan pribadi dan kewajiban sebagai anak. Ahmad pun, meski sering terlihat santai, diam-diam takut kehilangan kebebasan dan masa mudanya. Sahabat, Ki. Sementara itu, kondisi emosional Fadli semakin tertekan. Ia merasa dirinya hanya dihargai sejauh kemampuan finansialnya. Sampai kapan? Kenapa kamu tidak iakan saja? Jodoh dari Mama. Jangan terlalu pilih-pilih untuk calon istri. Jangan sampai gara-gara kau, adik-adikmu ini jadi batal menikah. Kenapa kau salahkan saya? Memang ini mauku? Hah? Kira-kira kalian bisa kuat tidak kalau ada di posisiku? Kau yang salah, Fat. Kenapa kau iakan kata Bapak, tapi ternyata Nisa tidak bisa? Hah? Kenapa kau menyudutkan saya terus, Ahmad? Kenapa kau tidak salahkan Bapak? Bapak yang mau nikah kembar, bukan saya. Fat, mulutmu, Fat. Fat. Kau salahkan Bapak, Fat. Apa kau? Kau bela dia sekarang? Mau kau batal menikah? Hah? Kalian pikir saya juga tidak kepikiran. Ini masalah kita semua. Dengar kok. Satu orang batal, kita semua batal. Kau saja yang batal, saya tidak mau. Gois kau, Ahmad. Apa kau? Hah? Jaga mulutmu, pukul saya. Fat, pergi Mi, pergi. Dalam satu adegan penting, ia menyendiri di tepi laut, mempertanyakan makna menjadi laki-laki dalam budaya yang menuntut segalanya, tapi jarang memberi ruang untuk gagal. Ketegangan memuncak ketika keluarga besar mulai ikut campur. Ada yang menyarankan membatalkan semuanya. Ada yang mendesak agar adat tetap dijalankan apapun risikonya. Mama tahu sendiri, Bapak ini cuma guru biasa. Mama sendiri yang minta untuk menunda kita punya anak lagi. Bapak menyesal tidak ikut saran Mama. Fadli sebagai anak pertama, tidak pernah dia merasakan bahagianya selama ini, Mak. Hati Bapak. Sang ayah berada di titik paling rapuh. Ia harus memilih antara mempertahankan tradisi atau melihat anak-anaknya menderita. Dalam momen paling emosional film, terjadi percakapan jujur antara Fadli dan ayahnya. Untuk pertama kalinya, sang ayah mengakui bahwa adat yang ia pegang selama ini juga memberinya beban berat. Ia menyadari bahwa kehormatan keluarga seharusnya tidak dibangun dari penderitaan anak-anaknya. Dari titik inilah arah cerita mulai berubah. Fadli akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang tidak melihat pernikahan sebagai transaksi, melainkan sebagai perjalanan bersama. Tidak ada alasan, tidak ada pembuktian yang tepat untuk yakinkan, Ki. Kecuali kesempatan yang kita berikan. Siapa yang sangka saya, kita ada di dalam situasi yang runyam seperti ini? Rifa, ini semua di luar kuasa aku. Jujur, saya sudah ada perasaan ke kita. Tapi jujur, saya belum melihat kamu berubah. Kamu masih penakut seperti dulu. Hubungan mereka tumbuh perlahan, penuh keraguan, namun dilandasi kejujuran. Tidak ada janji kemewahan, hanya komitmen untuk saling bertahan. Keputusan besar pun diambil. Pernikahan tetap dilaksanakan, namun dengan kesederhanaan dan kompromi. Terserah Rifa saja. Mau Kak menikah? Alhamdulillah. Makasih Rifa. Tidak semua prosesi adat dijalankan secara sempurna, tetapi esensi kebersamaan tetap terjaga.
adegan pernikahan menjadi penutup emosional film. 3 bersaudara berdiri sejajar, mengenakan busana adat, dikelilingi keluarga dan masyarakat. Bukan kemegahan yang ditonjolkan, melainkan ketulusan dan kelegaan setelah melewati badai panjang. Film ditutup dengan senyum sang ibu, tatapan haru sang ayah, dan ketiga bersaudara yang akhirnya melangkah ke fase hidup baru. Bukan lagi sebagai bujang yang tertekan adat, tetapi sebagai manusia yang belajar berdamai dengan tradisi dan diri sendiri. Film Jodoh Tiga Bujang meninggalkan pesan kuat bahwa adat adalah akar, bukan rantai. Ia seharusnya menumbuhkan, bukan menjerat. Dan bahwa jodoh pada akhirnya bukan soal siapa yang paling siap secara materi, tetapi siapa yang paling siap berjalan bersama.